历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin yang berhasil mengalahkan jenius master formasi dari kerajaan Ciwei dan membiarkannya terjebak dalam formasinya sendiri. Tak terhindarkan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa bahwa ucapan Qin yang sebelum pertandingan tadi memiliki maksud tersembunyi. Orang ini adalah jenius dalam formasi. Raja yang menarik Ciruhuo saat itu juga dan berkata, "Yang mulia, tenanglah." "Tenang? Bagaimana kamu ingin aku tenang?" Ciruhuo berkata dingin, "Suyin adalah adik selirku. Sekarang dia mati, bagaimana aku bisa tetap tenang? Tapi kita yang mulai lebih dulu, dan kali ini, kita harus menerimanya." Raja yang menatap Qin Yang dengan dingin dan berkata, "Masih ada 3 pertandingan lagi, kita harus menyerahkannya pada mereka." Di atas arena, formasi roh terus menunjukkan kekuatannya, dan Suyin, dadanya terbelah, darah menetes deras. Namun, tak lama kemudian, seseorang segera membersihkannya. Kompetisi kedua akan diperjuangkan oleh Kekaisaran Xuanyang. Pada saat itu, seorang ahli dari Kekaisaran Xuanyang berdiri dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir." Qin Yang menatap Ciruhuo dan berkata, "Karena kedua pihak sudah mengambil keputusan, sekarang giliran Kekaisaran Ciwei menyerahkan pedang roh Ciwei. Kamu." "Aku bersedia mengakui kekalahan." Saat itu juga, raja yang tersenyum dan memerintahkan seseorang untuk mengambil pedang roh Ciwei dan menyerahkannya kepada Qin Yang. Dengan ringan menggesekkan jarinya pada pedang itu, suara dengungan terdengar, menyerupai cahaya bulan darah. "Xuang-er, ini untukmu." Qin Yang menyerahkan pedang roh Ciwei kepada Yun Xuang-er dan berbisik pelan, "Tubuh kacau milikmu sangat cocok dengan pedang roh Ciwei ini." Melihat pedang panjang di tangannya, Yun Xuang-er mengangguk sedikit. Meskipun dia adalah putri Kekaisaran Yunlan, salah satu dari 10 kekaisaran teratas, senjata spiritual tingkat 4 tetaplah sangat berharga. Namun, Qin Yang memberikannya dengan begitu mudah. Kali ini, Kekaisaran Beiming masih menggunakan halberd abis sebagai hadiah. "Aku penasaran, harta apa yang akan ditunjukkan oleh Kekaisaran Xuanyang?" "Sebuah seni spiritual." Guru misterius itu berbicara dengan tenang, "Seni spiritual tingkat 4, Phantom King Fist." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang sedikit berubah. Phantom King Fist adalah teknik spiritual warisan Kekaisaran Xuanyang, sangat berharga, dan kini mereka rela mempertaruhkannya. Mingyong bahkan tahu bahwa teknik ini sebanding dengan Underworld King Fist milik Kekaisaran Beiming mereka. Melihat Mingyong mengangguk, Qin Yang tersenyum tipis dan kembali naik ke arena. Kompetisi kedua, mari kita mulai. Saat itu, sebuah sosok melangkah ke arena. Pria ini mengenakan seragam militer biru, memiliki wajah tampan, pedang panjang tergantung di punggungnya, dan senyum menghiasi wajahnya. "Kekaisaran Xuanyang, Zuo Yongsheng, datang untuk meminta bimbingan." Melihat orang di depannya, Qin Yang menyipitkan mata dan berkata, "Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk meminta bimbingan. Kali ini, apakah kamu yakin dengan ilmu pedangmu? Cedera dan kematian tak bisa dihindari." "Baik." Mendengar ini, Zuo Yongsheng mengangguk. Sebagai seorang pendekar pedang, dia memiliki kepercayaan besar pada keterampilan pedangnya. Selain itu, di usia 17 tahun, ia telah mencapai tingkat keempat Ling Tai, menjadikannya seseorang yang sangat percaya diri. Sebaliknya, Qin Yang tampak sombong dan percaya diri. Karena dia begitu ahli dalam teknik formasi, Zuo Yongsheng tidak percaya bahwa ilmu pedangnya juga sehebat itu. Bagaimanapun, dalam dunia seni bela diri, meningkatkan level kultivasi sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Biasanya, para pendekar memilih untuk menguasai satu bidang, baik alkimia, formasi, atau senjata. Jika seseorang berusaha menguasai ketiganya sekaligus, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan waktu, yang bisa berakhir dengan tidak menguasai salah satunya dengan sempurna. Qin Yang memang memiliki teknik formasi yang luar biasa, tetapi ilmu pedangnya belum tentu sehebat itu. "Baik." Qin Yang tersenyum tipis dan menoleh ke pinggir panggung. "Bolehkah aku meminjam pedang panjangmu?" Di sana, seorang penjaga berdiri dengan pedang di tangan, tampak terkejut mendengar permintaan Qin Yang. "Tuan Muda Qin,
pedangku hanyalah pedang spiritual tingkat 1. Itu cukup. Qin Yang mengambil pedang itu, menggenggam di tangannya, dan berkata dengan tenang, jalan pedang lebih penting daripada keterampilan pedang, tetapi pedang itu sendiri tidaklah terlalu penting. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yang menggenggam pedang panjangnya dan menatap Zuo Yongzheng yang berdiri di seberangnya. Menyebalkan. Wajah Zuo Yongzheng sudah memerah karena marah saat itu juga. Qin Yang benar-benar memilih senjata spiritual tingkat 1 secara acak dari para penjaga dan berniat menggunakannya untuk melawannya. Pedang segel ungu di tanganku adalah senjata spiritual tingkat 2. Zuo Yongzheng berkata dengan geram. Tidak masalah, senjata spiritual tingkat 1 sudah cukup untuk menghadapimu. Qin Yang memutar pedangnya sedikit, dan seketika cahaya pedang perlahan muncul. Mati! Zuo Yongzheng benar-benar marah. Orang di depannya ini terlalu sombong dan benar-benar meremehkannya. Teknik Ziling Sword. Zuo Yongzheng langsung menebaskan pedangnya, dan dalam sekejap, energi pedang itu terbelah menjadi 2, melesat langsung ke arah Qin Yang. Dalam sekejap, energi pedang itu mengaum seperti angin badai yang mengayunkan bilah tajamnya. Dengan kekuatan tingkat keempat Lingtai dan keterampilan pedang yang luar biasa, Zuo Yongzheng langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Melihat serangan itu, Qin Yang tersenyum tipis dan memutar pedang panjangnya. Energi pedang berbentuk busur. Dengan seruan dalam hatinya, Qin Yang membalikkan telapak tangannya dan menebaskan pedang dengan gerakan yang aneh. Energi pedang melesat keluar, cahaya dari pedang panjang berkilauan, dan energi pedang yang dilepaskan pada saat itu membentuk lengkungan yang indah. Ketika kedua energi pedang bertabrakan, tiba-tiba, energi pedang berbentuk busur itu tampak memiliki daya tarik yang luar biasa. Ia langsung menarik energi pedang Zuo Yongzheng dan mengubah arahnya, menyerang balik pemiliknya. Melihat adegan itu, Zuo Yongzheng ingin menghindar, tetapi kecepatan energi pedang itu terlalu cepat. Krot! Suara tajam terdengar tiba-tiba. Di leher Zuo Yongzheng, muncul bekas tebasan berbentuk busur. Tidak rata, tetapi melengkung dengan halus. Satu tebasan, terbunuh. Saat itu juga, seluruh arena sunyi senyap. Energi pedang berbentuk busur. Di antara kerumunan, Taois Jingxin berseru dengan takjub, orang ini bisa menggunakan energi pedang berbentuk busur. Orang-orang lainnya kebingungan dan menatap Taois Jingxin. Sebagai seorang ahli pedang, Taois Jingxin menjelaskan dengan terkejut. Konon, Kaisar Dewa tertinggi yang menciptakan dunia 9 langit kita dulunya juga seorang ahli pedang. Dan energi pedang berbentuk busur adalah kartu truf Kaisar Dewa tertinggi. Puluhan ribu tahun yang lalu, teknik ini sempat menciptakan badai besar di dunia seni pedang. Namun, Taois Jingxin menatap Qin Yang dengan tatapan penuh kilat, seolah ingin mengupas rahasia bocah itu. Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Dia tahu bahwa sejak saat itu, hanya sedikit pendekar pedang yang benar-benar menguasai energi pedang berbentuk busur. Bahkan jika seseorang memahami niat pedang, mereka tetap tidak bisa mengendalikannya. Hari ini, Qin Yang baru berusia 16 tahun mampu menggunakannya dengan begitu mudah. Zuo Yongzheng mati tanpa bisa mengelak. Pada saat itu, Qin Yang turun dari arena seolah-olah baru saja menyelesaikan tugas yang sangat sepele. Tuan muda, ilmu pedang macam apa yang kamu gunakan tadi? Yun Xuanger tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Energi pedang berbentuk busur. Qin Yang tersenyum tipis, dengan mengendalikan pedang serta memanfaatkan aliran udara dan kecepatan angin, energi pedang bisa mengubah jalurnya. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Qin Yang tersenyum ringan, nanti giliranmu. Hah? Yun Xuanger tercengang. Ye Ziqing berkata dengan dingin saat itu juga, energi pedang berbentuk busur telah lama hilang. Setelah mendengar tentang energi pedang ini, banyak orang berusaha keras untuk mempelajarinya, tetapi mereka tetap tidak bisa menguasainya. Namun, Qin Yang mampu menggunakannya dengan begitu mudah. Meskipun Ye Ziqing sudah terbiasa dengan keanehan Qin Yang, tetap saja pria ini terlalu aneh. Saat itu, sudut bibir Qin Yang sedikit terangkat, dan kenangan samar muncul dalam benaknya. Energi pedang berbentuk busur memang sangat langka di dunia 9 langit saat ini. Namun dahulu, ketika dunia masih bersatu, energi pedang berbentuk busur adalah teknik wajib bagi para pendekar pedang.
Dan yang sebenarnya mahir dalam energi pedang ini bukanlah dirinya, melainkan ayahnya. Seiring waktu, suara perbincangan di antara para penonton mulai mereda. Setelah 2 pertarungan berturut-turut, keahlian formasi dan pedang Qin Yang sudah cukup membuat mereka terkejut. Kekuatan pria ini benar-benar mengejutkan. Ini. Guru misterius dari Kekaisaran Xuanyang menyerahkan seni spiritual dengan ekspresi yang sangat dingin. Dalam kompetisi ini, mereka awalnya berniat untuk memenangkan Halberd Abyss, tetapi siapa sangka segalanya bisa berubah seperti ini? Apa sebenarnya asal-usul Qin Yang ini? Mungkinkah dia adalah murid dari sekte puncak di benua Jiuyo? Saat itu, semua orang diliputi keterkejutan dan ketidakpastian. Keterampilan formasi dan pedang Tuan Muda Qin benar-benar luar biasa, ini membuka mata kami semua. Taois Jingxin dari Kekaisaran Mirror Moon berbicara dengan suara merdu yang membuat orang merinding. Jika wanita ini bukan seorang Taois, dia pasti bisa menggoda banyak orang. Selanjutnya, tahap ketiga dari kompetisi. Alkimia. Sekarang giliran Kekaisaran Mirror Moon. Taois Jingxin melirik ke arah seorang muridnya dan berkata, Zheng Ping, lakukan yang terbaik. Ya, guru. Seorang pemuda bertubuh kekar maju ke depan dengan percaya diri. Zheng Ping adalah pemenang pertama dalam kategori alkimia sebelumnya. Saat ini, dia merasa sangat percaya diri. Keterampilan pedang dan formasi Qin Yang memang luar biasa. Tetapi apakah mungkin Qin Yang juga menguasai alkimia dengan baik? Dari dulu, menguasai 3 teknik secara bersamaan dan semuanya luar biasa adalah hal yang sangat jarang terjadi. Taois Jingxin tersenyum dan berkata, Kekaisaran Mirror Moon kali ini mempertaruhkan emas pecahan kaca sebagai hadiahnya. Sebongkah emas pecahan kaca seberat 1 kati, menurutku, nilainya tidak jauh berbeda dengan Halberd Abyss. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Emas pecahan kaca adalah harta karun berbasis elemen emas, yang sangat berharga dan memiliki efek luar biasa dalam menempa senjata spiritual tingkat 4. Qin Yang melihat emas tersebut, tersenyum tipis, lalu berkata, Barang bagus. Aku pasti akan mendapatkannya. Saat itu, Zheng Ping berjalan ke atas arena. Aku, seorang alkemis tingkat 2. Tuan Qin, silakan beri petunjuk. Qin Yang pun melangkah ke atas arena. Melihat Qin Yang yang ikut dalam kompetisi alkimia, Mingyong dan Mingyu akhirnya bisa bernapas lega. Sebelumnya, mereka tidak tahu betapa hebatnya keterampilan formasi dan pedang Qin Yang. Namun untuk alkimia, itulah keahlian utama Qin Yang. Keterampilan alkimia Qin Yang begitu luar biasa, bahkan Sheng Xinrui, alkemis jenius nomor 1 di Kekaisaran, bersedia menjadi asisten alkimianya. Itu sudah cukup membuktikan kemampuannya. Mari kita mulai. Zheng Ping tersenyum dan berkata, Pil yang akan aku buat adalah pil tingkat 2, Zhuangming Pil. Pil ini, bagi para pejuang di ranah Lingtai, dapat meningkatkan kekuatan mereka sebesar 60% dalam situasi kritis. Dan yang terpenting, tidak ada efek samping. Pil ini adalah pil tingkat 2 kelas atas. Aku ingin tahu, pil apa yang akan dipilih Tuan Qin untuk bersaing. Begitu Zheng Ping selesai berbicara, kepercayaan dirinya semakin bertambah. Keterampilan alkimianya sangat kuat. Selain itu, pil Zhuangming yang dia pilih ini ditemukan setelah dia mempertaruhkan nyawanya di sebuah reruntuhan kuno. Pil ini berasal dari zaman dahulu. Bahkan setelah mendapatkan resepnya, Zheng Ping masih harus meneliti selama lebih dari 1 tahun sebelum berhasil membuatnya. Bisa dibilang, resep pil ini tak tertandingi di dunia. Zheng Ping yakin, tidak peduli pil apa yang dipilih Qin Yang, pasti tidak akan lebih berharga dari Zhuangming pil miliknya. Namun, kalau begitu aku juga akan membuat Zhuangming pil. Qin Yang berkata dengan santai. Senyum di wajah Zheng Ping langsung membeku. Tuan Qin, resep pil ini sangat langka. Apakah Anda yakin bisa membuatnya? Tidak ada yang namanya resep pil yang tak tertandingi di dunia ini. Qin Yang tersenyum ringan. Kebetulan, belum lama ini aku juga mendapatkan resep pil Zhuangming, jadi aku akan mencoba membuatnya. Zheng Ping tercengang. Namun, Qin Yang hanya tersenyum tipis. Sayang sekali. Zheng Ping berpikir dia bisa menang hanya dengan memilih pil yang langka. Tapi sayang, dia memilih lawan yang salah. Sebenarnya,
Zhuangming pil ini diciptakan oleh dirinya sendiri di kehidupan kelimanya, ketika ia menjelajahi berbagai dunia. Pil ini bisa meningkatkan kekuatan tanpa efek samping, bukan sesuatu yang bisa dibuat sembarangan orang. Di kehidupan kelimanya, ia dikenal sebagai Kaisar Pil Jiuyuan. Itu bukan sekadar gelar, tapi penghormatan yang diberikan oleh seluruh dunia sembilan langit kepadanya. Tidak hanya itu. Kaisar Jiuyo, Kaisar Kuangwu, Kaisar Pedang Qingyun, semua gelar ini menunjuk pada satu orang. Dan orang itu adalah Qin Yang. Ayo mulai. Qin Yang tidak banyak bicara lagi. Tak seorang pun di tempat ini akan pernah membayangkan bahwa Sang Jiuyuan Pil Emperor yang legendaris, kini berdiri tepat di depan mereka. Dengan tenang, ia mulai mempersiapkan peralatan alkimianya. Tungku pil dipanaskan, api alkimia dinyalakan, dan bahan-bahan mulai dimasukkan. Di sisi lain, Zheng Ping juga mulai meracik pilnya. Waktu berlalu. Tak lama kemudian, suara dengungan terdengar. Zheng Ping melirik ke arah Qin yang masih sibuk dengan pilnya. Dia mengusap keringat di dahinya dan tersenyum puas. Aku telah berhasil. Zheng Ping membuka tungku pilnya dan mengeluarkan hasilnya. Di hadapan semua orang, sebuah pil berwarna hijau berkilauan perlahan muncul. Uji pil? Pada saat itu, Kaisar Mingyong melambaikan tangannya. Tiba-tiba, guru misterius dari Kekaisaran Xuanyang tersenyum tipis dan berkata, "Hehe, aku juga cukup mengerti alkimia. Akan lebih adil jika dua orang alkemis menguji pilnya, bukan?" Baiklah. Kaisar Mingyong tetap terlihat tenang di luar, tetapi dalam hatinya ia tertawa. Bersaing dalam alkimia melawan Qin Yang? Itu cari mati. Kemudian, Master Xuanyang dan seorang alkemis tingkat 4 dari keluarga kerajaan Beiming naik ke atas panggung untuk menguji pil tersebut. Zheng Ping dengan bangga menyerahkan pilnya. Kedua penguji mulai mencicipi dan mengevaluasi. Beberapa saat kemudian, Master Xuanyang mengangguk dengan penuh kekaguman. Zheng Ping memang jenius dari Kekaisaran Mirror Moon. Pil ini, menurut penilaianku, setidaknya mencapai peringkat 7. Mendengar itu, semua orang terkejut. Tingkat 7. Zheng Ping baru berusia 17 tahun, tetapi sudah mampu meracik pil berkualitas peringkat 7. Itu adalah bakat yang sangat langka. Alkemis dari Kekaisaran Beiming juga mengangguk setuju. Ya, pil ini layak mendapat penilaian tingkat 7. Zheng Ping tersenyum santai, seolah berkata, "Ini hanya pemanasan." Tetapi di sisi lain, Kaisar Mingyong dan Mingyu tidak terkesan sama sekali. Peringkat 7? Itu tinggi. Mereka tahu bahwa alkimia Qin Yang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ini. Tiba-tiba, terdengar dengungan lain. Di tengah arena, tungku pil Qin Yang akhirnya mulai bereaksi. Alkimianya telah selesai. Qin Yang menghela napas pelan dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah puluhan ribu tahun berlalu, sepertinya sifat beberapa bahan obat telah berubah. Dia tersenyum ringan. Nyaris saja gagal, tetapi untungnya, aku berhasil. Mereka pasti akan terkejut. Kamu akhirnya berhasil menyelesaikan penyulingan. Suara Zheng Ping terdengar saat ini, dan dia berkata dengan nada mencemooh, bagaimana hasilnya? Tuan Qin, pil Zhuangming milikku, menurut evaluasi dua ahli, berada di tingkat ke-7. Aku ingin tahu bagaimana dengan milikmu. Tentu saja lebih tinggi darimu. Qin Yang terlalu malas untuk berbicara lebih banyak, pikirannya hanya tertuju pada pecahan kaca dan emas. Perlahan, pil hijau muncul. Guru misterius dan alkemis dari Kekaisaran Beiming melangkah maju. Tatapan mereka tertuju pada tempat keluarnya pil, dan pada saat itu, keduanya tertegun. Pola pil. Saat ini, jari Xuanxi sedikit bergetar. Pola pil apa? Zheng Ping berkata dengan senyum percaya diri, pil Zhuangming milikku memang tidak memiliki pola pil, tetapi kedua ahli tetap menilai pil ini pada tingkat 7. Aku rasa Tuan Qin tidak akan mampu membuatnya. Idiot. Xuanxi tidak bisa menahan diri untuk memaki, pil Zhuangming ini memiliki pola pil. Apa? Tidak mungkin. Zheng Ping terkejut dan buru-buru melangkah maju. Namun, ketika dia melihat pil yang keluar dari tungku dengan pola samar yang menghiasi permukaannya, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Pola pil.
Bagaimana mungkin ada pola pil? Gurunya adalah seorang alkemis spiritual tingkat 4 dan pernah mengatakan bahwa selama 10.000 tahun terakhir, di antara kekaisaran besar, hanya ada 3 alkemis spiritual yang mampu meramu pil dengan pola pil. Dan ketiga orang itu semuanya adalah alkemis tingkat 4. Namun sekarang, Qin Yang, seorang alkemis tingkat 2, benar-benar berhasil membuat pil dengan pola pil? Apakah ini lelucon? Saat ini, semua orang memahami bahwa tidak perlu lagi melakukan penilaian. Pil spiritual yang memiliki pola pil, dimanapun di dunia ini, nilainya pasti berkali-kali lipat dari pil tingkat 7, bahkan mungkin puluhan kali lebih tinggi. Ini, Taoist Jingxin dari Kekaisaran Mirror Moon tampak sangat terkejut saat ini dan menyerahkan Liuli Suijin atau emas pecahan kaca. Seorang alkemis tingkat 2 yang mampu menyuling pil tingkat 2 dengan pola pil. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan hanya dengan pencapaian ini, Qin Yang sudah sangat menakutkan. Menerima Liuli Suijin, Qin Yang langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan ruangannya. Liuli Suijin adalah benda yang sangat berharga. Kompetisi tahap 3 telah berakhir, dan tahap terakhir adalah kompetisi keterampilan menempa senjata. Saat ini, hanya Kekaisaran Sirius yang tersisa, belum ada perwakilannya yang maju. Orang-orang dari 3 kekaisaran lainnya menatap Kekaisaran Sirius. Keberhasilan atau kegagalan mereka kali ini bergantung pada apakah Kekaisaran Sirius bisa memenangkan pertandingan terakhir. Perlahan, seorang sosok berjalan keluar dari kelompok Kekaisaran Sirius. Inilah Pangeran Kekaisaran Sirius, Lang Xuan. Pemuda itu menatap Qin Yang, memberi hormat, dan berkata, Lang Xuan datang untuk menantangmu dalam keterampilan terakhir ini. Qin Yang menatap Lang Xuan dan mengangguk. Orang ini tidak menunjukkan sikap arogan seperti yang lainnya sebelumnya, jadi dia cukup menghargainya. Kalau begitu, mari kita mulai. Baik. Saat ini, Lang Xuan tersenyum ringan dan berkata, aku melihat bahwa Tuan Qin sangat ahli dengan pedang. Bagaimana kalau dalam tahap ini, kita mencoba menempa pedang panjang? Lang Xuan berbicara dengan serius, aku adalah seorang penempa senjata spiritual tingkat 2. Baik. Qin Yang tidak banyak bicara. Tuan Qin memang lugas. Kali ini, pemenangnya akan ditentukan oleh siapa yang menempa pedang paling kuat. Kita berdua akan menempa pedang panjang dengan bahan yang sama. Kemudian, 2 pedang itu akan saling berbenturan, dan pedang yang patah akan menjadi yang kalah. Tidak masalah. Tahap keempat pun perlahan dimulai. Kekaisaran Sirius telah menyiapkan batu bintang Sirius sebagai hadiah. Jenderal Kekaisaran Sirius melambaikan tangannya, dan pada saat itu, sebuah batu seukuran telapak tangan muncul. Batu itu bersinar, seolah-olah dipenuhi dengan bintang-bintang kecil, memancarkan aura yang elegan dan agung. Batu bintang Sirius dapat membantu para pejuang berbakat membuka gerbang bintang dan mengumpulkan kekuatan bintang. Aku pikir semua orang di sini tahu betapa berharganya benda ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengangguk. Batu bintang Sirius memang sangat berharga. Selain itu, batu ini hanya dapat ditemukan di wilayah Kekaisaran Sirius, tetapi sangat sulit untuk diperoleh. Bagi para pejuang dengan bakat bintang, batu bintang Sirius bahkan lebih berharga daripada senjata spiritual atau pil spiritual. Qin Yang menatap batu bintang Sirius, kilatan cahaya samar melintas di matanya sebelum menghilang. Di kehidupan sebelumnya, dia juga seorang pejuang gerbang bintang, tetapi gerbang bintangnya direbut oleh Ling Tian. Sekarang, setelah mencapai tahap Ling Tai, tidak mungkin dia bisa mendapatkannya kembali. Gerbang bintang adalah bakat yang diberikan oleh langit kepada para pejuang. Mereka yang dapat membuka gerbang bintang adalah individu yang sangat berbakat dan luar biasa. Dengan memanggil kekuatan bintang dan menggabungkannya dengan energi spiritual, mereka dapat membangkitkan teknik roh bintang dan mempelajari teknik tertinggi yang luar biasa kuat. Namun, bagi Qin Yang saat ini, meskipun dia bukan seorang pejuang gerbang bintang atau memiliki tubuh spiritual khusus, dia tetap memiliki keyakinan penuh dalam perjalanannya di dunia seni bela diri, tanpa harus kalah dari siapapun. Ya, aku juga menginginkannya. Qin Yang berbicara dengan tenang. Meskipun dia sendiri tidak bisa menggunakannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Batu bintang Sirius tetaplah barang yang sangat berharga. 2 sosok pun berjalan menuju arena kompetisi. Perlahan, 2 tungku besar diangkat ke atas panggung.
Tungku alkimia dan tungku tempa memang tampak mirip dari luar, tetapi struktur internalnya sangat berbeda. Tungku alkimia digunakan untuk menyuling pil, menggabungkan bahan herbal, buah spiritual, dan sebagainya, sedangkan tungku tempa digunakan untuk melelehkan logam langka dan batu permata. Keduanya memiliki perbedaan mendasar. Saat tungku tempa dinaikkan, semua orang di tempat itu menatap arena dengan serius. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika Pangeran Langsuan gagal, maka kerugian mereka akan sangat besar. Halberd Abyss, senjata spiritual tingkat 5 yang sangat berharga, tampaknya menyimpan rahasia besar. Mereka datang ke sini demi mendapatkan Halberd Abyss itu. Mereka tidak boleh kalah. Mulai. Suara lantang terdengar, dan keduanya mulai menempa senjata di atas panggung. Waktu berlalu perlahan, matahari mulai condong ke barat, dan kedua sosok itu tetap bekerja dengan ritme yang teratur. Logam mencair, api berkobar, dan cara mereka mengendalikan nyala api menarik perhatian semua orang. Perlahan, mereka mulai menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun, kali ini, Qin yang jelas menyelesaikannya jauh lebih cepat daripada Langsuan. Langsuan menghela napas dan menyeka keringatnya. Selesai. Namun, saat dia melihat ke arah Qin Yang, dia tercengang. Qin Yang sudah memegang pedang panjang di tangannya, menatapnya dengan santai, tersenyum ringan, dan tampak begitu tenang. Orang ini sudah selesai? Hati Langsuan langsung tenggelam. Dia sangat menyukai menempa senjata spiritual, sehingga sejak kecil dia sudah mempelajari cara menempa senjata. Sekarang, sebagai seorang ahli senjata spiritual tingkat 2, dia sangat percaya diri. Keahliannya dalam menempa dan pencetakan pola senjata benar-benar berada di puncak di antara para ahli senjata spiritual tingkat 2. Namun sekarang, dia lebih lambat dari Qin Yang. Syukurlah, tidak ada yang terlalu terburu-buru menunggu. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu, langkah selanjutnya adalah membandingkan kekuatan pedang. Baik. Langsuan mengangguk sedikit saat ini. Secara perlahan, pola pedang tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, cahaya pedang bersinar, dan gelombang cahaya perlahan naik. Keduanya melangkah maju saat itu juga. Dalam sekejap, dua sosok itu, masing-masing memegang pedang panjang, langsung bertabrakan. Keng! Bunyi benturan yang menusuk terdengar, dan segera, semua orang merasakan panggung kompetisi bergetar. Dua pedang itu bersilangan, dan keduanya mundur saat itu juga. Perlahan, Langsuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, aku kalah. Begitu kata-kata ini keluar, keributan pun terjadi. Kalah? Bagaimana mungkin Langsuan kalah? Semua orang tidak melihat ada yang istimewa dari kedua pedang itu. Yang mulia. Jenderal Sirius berdiri saat itu juga dan buru-buru berkata, Anda belum kalah. Mendengar ini, Qin Yang menatap Jenderal Sirius seolah sedang melihat orang bodoh. Langsuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku kalah. Setelah satu kali benturan pedang, pedang di tanganku dan pola yang ada di pedang itu hancur sepenuhnya. Jika bukan karena materialnya yang berkualitas tinggi, pedang panjang ini sekarang sudah tidak berguna. Bahkan begitu, pedang ini saat ini hanya menjadi pedang logam biasa. Mendengar ini, Qin Yang menggelengkan kepalanya. Perlahan berjalan menuju Langsuan, Qin Yang tersenyum dan berkata, kita menggunakan bahan yang sama. Dan penyempurnaan ini menuntut kekerasan baja yang paling tinggi. Pola dalam pedangmu hanya mengejar kekerasan baja, jadi tidak heran kalau kamu kalah. Dan pada saat itu, Qin Yang mengetuk ringan dengan jarinya, dan tiba-tiba, pedang panjang di tangan Langsuan hancur berkeping-keping. Ini. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Pedang panjang di tanganmu bukan hanya pola senjatanya yang hancur. Setelah kata-kata Qin Yang jatuh, dia mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan batu Sirius. Langsuan saat itu juga terpana. Pertandingannya dengan Qin Yang dinilai berdasarkan kekerasan baja pedang. Namun, dia sudah mengerahkan seluruh idenya untuk meningkatkan kekerasan pedang panjang semaksimal mungkin. Tapi kenapa, dalam satu kali benturan pedang, tanpa menggunakan sedikit pun energi spiritual, hanya dengan menyentuhkan pedang saja, bukan hanya pola dalam pedangnya yang hancur, tetapi juga material yang membentuk pedang panjangnya ikut rusak satu persatu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Satu-satunya yang bisa membuktikan ini hanyalah satu hal.
Keahlian Qin Yang dalam menempa senjata jauh melampaui dirinya. Saya telah belajar sesuatu. Perlahan, Lang Xuan menggenggam tangannya dengan hormat. Meskipun dia adalah putra mahkota Kekaisaran Langit Sirius, dia tidak tertarik pada perebutan kekuasaan. Dia lebih peduli pada seni menempa senjata. Baru setelah bertanding dengan Qin Yang hari ini, dia benar-benar memahami apa itu teknik senjata yang sebenarnya. Qin Yang mengambil batu Sirius, menyentuhnya, dan tersenyum ringan. Prajurit Gerbang Bintang, yang juga dikenal sebagai prajurit takdir bintang, adalah seorang praktisi yang unik. Bahkan, hingga batas tertentu, prajurit takdir bintang lebih diuntungkan daripada prajurit dengan fisik khusus. Bagaimanapun, prajurit bintang bisa memperoleh kekuatan dari langit, bumi, dan bintang untuk berlatih, bahkan bisa mendapatkan teknik bintang yang magis. Ini adalah hadiah dari surga, tidak semua orang bisa memilikinya. Melihat bahwa kamu cukup masuk akal, izinkan aku memberimu beberapa nasihat. Qin Yang memainkan batu Sirius dan berkata dengan senyum, seorang pandai besi sejati sebenarnya adalah seorang pemahat manusia, berbeda dengan alkemis spiritual. Seorang ahli senjata spiritual lebih membutuhkan ketenangan batin. Teknik pencetakan pola senjatamu memang bagus, tetapi ketenangan batinmu masih sangat kurang. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Yang menatap Kaisar Mingyong dengan bawahannya, memegang batu Sirius dan Liuli Suijin, dan tanpa banyak bicara, dia berbalik dan pergi dengan Ye Ziking serta Yun Xuang-er. Kaisar Mingyong, aku tidak menyangka negaramu memiliki orang berbakat seperti itu, yang mahir dalam seni pedang, teknik formasi, teknik senjata, dan alkimia. Benar-benar luar biasa. Guru misterius dari Kekaisaran Suanyang berkata dengan nada tidak puas, seharusnya kamu menunjukkannya lebih awal, sekarang kami malah mempermalukan diri sendiri. Haha. Kaisar Mingyong tertawa dan berkata, Tuan Muda Qin adalah tamu kehormatan keluarga kerajaan kami, bahkan aku pun sulit mengundangnya. Semua, karena pertandingan sudah selesai, aku rasa kalian tidak bisa membawa tombak abis ini. Mari kita mulai jamuan makan. Nyanyian dan tarian mulai dimainkan, dan semua orang mengambil tempat duduk mereka. Saat ini, di mata Ciruhuo, api berkobar. Pedang roh Ciwe hilang, dan Kekaisaran Ciwe sangat malu. Yang paling penting, Kekaisaran Empat Besar menang dengan sangat telak, sehingga mereka datang untuk menantang Qin Yang. Namun yang tidak mereka duga, Qin Yang ternyata sangat kuat. Alkimia, seni formasi, teknik senjata, dan ilmu pedang, semua dikuasainya. Jika orang ini benar-benar memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga kerajaan, itu bukan kabar baik bagi mereka. Qin Yang? Senyuman dingin perlahan muncul di sudut mulut Ciruhuo. Saat ini, Qin Yang meninggalkan istana bersama Ye Ziking dan Yun Xuang-er. Tuan, sepertinya Anda sangat tertarik dengan Liuli Suijin dan batu Sirius. Yun Xuang-er tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli. Gerbang bintangnya telah direnggut dariku, jadi batu Sirius tidak terlalu berarti bagiku. Tapi ada seseorang yang pasti akan sangat peduli. Qin Yang tersenyum samar. Lalu bagaimana dengan Liuli Suijin? Benda ini sangat bagus. Qin Yang tersenyum dan berkata, Liuli Suijin kebanyakan digunakan untuk menempa senjata, tetapi aku pikir hanya sedikit orang yang tahu bahwa benda ini sangat cocok untuk memperkuat tubuh. Memperkuat tubuh? Baik Ye Ziking maupun Yun Xuang-er tidak mengerti. Memperkuat tubuh dengan Liuli Suijin? Bercanda kan? Liuli Suijin adalah bahan luar biasa untuk menempa senjata spiritual. Bagaimana cara memperkuat tubuh dengannya? Ye Ziking bertanya dengan ragu, apa harus menelannya langsung? Ziking memang pintar, tentu saja ditelan langsung. Begitu kata-kata ini keluar, kedua wanita itu langsung tercengang. Menelannya langsung? Apakah Qin Yang benar-benar tidak sedang bercanda? Tapi segera setelah itu, mendengar kata, Ziking kita, Ye Ziking menatap Qin Yang dengan mata penuh keluhan. Tatapan itu membuat Ye Ziking, yang biasanya terlihat dingin dan angkuh, tampak seperti gadis kecil, membuatnya semakin memikat. Ketiganya kemudian meninggalkan istana bersama dan kembali ke Akademi Dewa. Belakangan ini, Akademi Dewa cukup stabil. Di area 36, orang-orang datang dan pergi setiap hari, tetapi tempat di mana Qin Yang dan yang lainnya berada sangat tenang. Su Tongtian menangani ini dengan sangat hati-hati.
Ditambah lagi dengan niat baik dari Wan Gang dan Fang Shicheng, tidak ada masalah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kembali ke tempat tinggal mereka, Qin Yang melihat seorang pria tua pincang yang sedang berjemur di bawah seberang asrama, tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat. Orang tua pincang, bagaimana dengan yang aku katakan terakhir kali? Qin Yang berbicara lagi. Apa maksudmu? Orang tua pincang itu tertegun sejenak, lalu seperti teringat sesuatu, dia tertawa dan berkata, "Bocah kecil, kamu benar-benar serakah. Dua gadis cantik di sampingmu saja belum cukup, kenapa kamu malah menginginkan aku, seorang lelaki tua pincang?" Begitu kata-kata ini keluar, Ye Ziqing dan Yun Xuanger langsung tercengang. Orang ini, apa mungkin dia ingin menerima lelaki tua pincang itu? Apa seleranya benar-benar seaneh itu? Orang tua pincang, aku tidak ingin melihatmu mati begitu saja. Bagaimanapun, kamu juga keturunan dari lapis lazuli. Saat itu, Qin Yang menarik kursi, berbaring santai, dan berkata dengan tenang. Namun, begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang tua pincang itu berubah drastis, dan dia langsung duduk tegak. Jangan terlalu bersemangat. Memang mudah bagimu untuk membunuhku dan membungkam semuanya sekarang, tapi aku pikir dengan Tian An, aku tidak rela mati begitu saja. Qin Yang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar orang tua pincang itu duduk kembali. Bagaimana kamu bisa mengetahui hal ini? Mata orang tua pincang itu berkilat. Dia menatap Qin Yang dan berkata, apakah kamu berasal dari Ling Yang Shangguo? Ling Yang Shangguo. Qin Yang tersenyum dan berkata, sepertinya lukamu ada hubungannya dengan Ling Yang Shangguo. Orang tua pincang itu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Alasan aku tahu ini sederhana. Qin Yang tersenyum dan berkata, pertama, kamu adalah seorang pejuang bintang, seseorang yang telah membuka gerbang bintang, bukan? Kedua, ada petir dari singa guntur 9 kutub yang menekan gerbang bintang dalam tubuhmu, menyebabkan tubuhmu mengalami trauma terus-menerus. Kamu tidak bisa menyangkal itu. Jika bukan karena Jinyan Jade yang kuberikan waktu itu, mungkin sekarang kamu bahkan tidak bisa berdiri. Qin Yang mengucapkan kata-kata itu dengan tenang, tapi wajah orang tua pincang itu berubah beberapa kali. Siapa kamu sebenarnya? Orang tua pincang itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika kamu bukan dari Ling Yang Shangguo, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Aku, Qin Yang, putra ketiga dari keluarga Qin di kota Lingyun, Kekaisaran Beiming. Qin Yang mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu berkata lagi, mengenai bagaimana aku tahu, aku memiliki kemampuan membaca wajah, baik masa lalu maupun masa depan, aku bisa mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Mendengar ini, Ye Ziqing dan Yun Xuanger harus menahan diri agar tidak memukul Qin Yang. Orang tua pincang itu menghela napas dan berkata, kamu benar, lukaku memang disebabkan oleh orang-orang dari Ling Yang Shangguo. Seorang pejuang dengan kekuatan singa guntur 9 kutub langsung menyegel gerbang bintang dalam tubuhku dengan segel guntur. Tapi, begitulah adanya selama bertahun-tahun ini, dan aku sudah terbiasa. Aku rasa kamu tidak benar-benar terbiasa, lebih tepatnya kamu tak berdaya, bukan? Qin Yang tertawa lagi dan berkata, aku yakin selama bertahun-tahun ini kamu telah mencoba berkali-kali untuk menembus trauma dan membuka segel guntur, tapi semuanya gagal. Orang tua pincang itu menatap Qin Yang dengan penuh keterkejutan. Anak ini sepertinya tahu segalanya. Aku tidak mengatakannya sebelumnya, karena dengan kekuatanku saat ini, aku belum sepenuhnya yakin bisa membantumu menyelesaikan bahaya tersembunyi itu. Qin Yang melanjutkan, tapi kali ini, aku benar-benar yakin. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi muram orang tua pincang itu tiba-tiba berubah. Bagaimana? Qin Yang tersenyum dan berkata, jika bukan karena kamu keturunan lapis lazuli, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Orang tua pincang itu menyipitkan mata, menatap Qin Yang, dan berkata, kalau begitu, aku punya satu pertanyaan. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan setuju dengan tawaranmu. Katakan. Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah keturunan lapis lazuli? Begitu kata-kata itu keluar, Qin Yang berdiri, menyilangkan tangan di belakang punggung, dan berkata, pertama, jika itu orang lain, segel guntur akan menghancurkan vitalitas organ dalam dan menyegel gerbang bintang mereka, dan mereka sudah lama mati. Kedua, setelah kamu menelan Jinyan Jade yang kuberikan waktu itu, kondisi tubuhmu membaik secara signifikan. Yang paling penting, ada tanda hitam samar di matamu.
Jika kamu bukan keturunan lapis lazuli, kamu tidak akan memiliki reaksi seperti itu. Ketiga, Qin Yang berkata dengan tenang, lihat dengan saksama di antara alismu, masih ada sedikit kemiripan dengan leluhurmu. Begitu kata-kata itu keluar, orang tua pincang itu tak bisa menahan diri untuk tersenyum tipis. Nak, kamu benar-benar punya cara? Tentu saja. Qin Yang tertawa lagi. Entah kenapa, melihat senyum Qin Yang, hati orang tua pincang itu tiba-tiba merasa tenang. Haha. Orang tua pincang itu tertawa kecil dan berkata, namaku Tian Dongxian, dan aku memang keturunan Celestine, pendiri Akademi Dewa. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Ziqing yang berada di samping terkejut. Kamu adalah dekan sebelumnya? Ye Ziqing bertanya dengan kaget, tapi, bukankah dekan sebelumnya meninggal mendadak 10 tahun lalu? Itu hanya berita untuk dunia luar. Orang tua pincang itu berkata dengan tak berdaya. Bagaimana aku bisa menjadi dekan dengan tubuh cacat seperti ini? Satu-satunya cara adalah memberitahu dunia bahwa aku sudah mati. Selama 10 tahun terakhir, aku telah mencoba berbagai cara untuk memulihkan luka di tubuhku, tetapi gerbang bintang masih tersegel, dan energi spiritual dalam tubuhku tidak cukup kuat untuk memecahkannya. Jadi kamu berniat menyerah? Qin Yang menatapnya dan berkata, itu terlalu sia-sia, tidak seperti leluhurmu. Orang tua pincang itu hanya tersenyum pahit, tanpa membela diri. Selama 10 tahun terakhir, dia memang telah mencoba berkali-kali, tetapi setiap kali gagal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa putus asa setelah kegagalan terus-menerus itu tak bisa dipahami oleh orang lain. Baiklah, mulai hari ini, tetaplah di sisiku dan jadilah seorang pelayan tua yang mengemudikan kereta dan kuda. Aku jamin, kamu tidak hanya bisa terbebas dari belenggu ini, tetapi juga bisa melampaui masa lalumu. Di masa depan, bersiaplah untuk mencapai alam yang melampaui ranah spiritual. Qin Yang menepuk tangannya dan berbicara santai. Begitu kata-kata itu keluar, ketiga orang yang hadir tertegun. Yang mengejutkan Ye Ziqing dan Yun Shuang-er adalah bahwa orang tua di depan mereka adalah mantan dekan Akademi Dewa, tetapi Qin Yang justru meminta orang itu menjadi pelayan dan pengemudi keretanya, bercanda kan? Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.